akan menyertamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Iya ya. Nih belum ada Grace. Ya, oke. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bersekutu dalam kasih karunia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus berkenan menyegarkan kehausan karena pergumulan kita di tengah-tengah pandemi. Dengan siraman firman-Nya dalam tema menggembalakan dalam kebenaran. Mari kita menyambutnya dengan penuh syukur dalam iman dan pengharapan. Dengan bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan. Dari PKJ 23, marilah memuji. Bapak Ibu,
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Mari masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Amin. Anugerah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Durhaka dapat dirangkul ketika ku tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yeremia 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar,
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah penghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Kita sambut dari Mazmur 25 ayat 1. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Pembacaan yang berikut dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dan pembacaan Injil menurut Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Mari berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Atas kasih setiamu yang kami alami, menuntun kami menjalani hidup, walaupun saat ini kami masih berada dalam suasana pandemi. Ajaib penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur minggu ini kami boleh menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah lewat ibadah hari Minggu di tempat atau di kediaman kami masing-masing. Bapa dalam sorga, di tengah-tengah ibadah hari Minggu saat ini, ada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku akan mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak.
Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Mari berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56 demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian
dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 53-56 berkata, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Berharap tetap semangat dan bersabar karena situasi atau kondisi yang kita alami saat ini mengharuskan kita untuk mengikuti ibadah dari rumah atau di tempat di mana kita ada masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyediakan media online untuk kita tetap mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah, menikmati penyembahan di hadirat Allah lewat kediaman atau tempat kita masing-masing. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Dalam lingkungan gereja Toraja kita berada pada sorotan tema
yang mengatakan menggembalakan dalam kebenaran. Itu tema kita di hari Minggu saat ini, menggembalakan dalam kebenaran. Menggembalakan berasal dari kata dasar gembala, yang dalam pengertian umum adalah menjaga dan memelihara binatang atau hewan. Kalau tema kita mengatakan menggembalakan dalam kebenaran, itu berarti ada pemandangan yang tampak atau yang kelihatan tentang menggembalakan dengan cara yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahan utama kita di kitab Yeremia, di situ kita menemukan teguran Allah yang sangat tegas, bahkan keras, kepada para gembala. Siapa para gembala itu? Para gembala adalah raja-raja yang ada di Yehuda. Para gembala itu adalah para imam atau pemimpin rohani. Kenapa mereka ditegur dengan tegas dan keras? Karena mereka tidak menggembalakan umat Allah dengan cara yang benar. Mereka bukannya memelihara dan menjaga kawanan gembalaannya, tetapi mereka hanya berpusat kepada dirinya sendiri, memanfaatkan kedudukan, memanfaatkan status mereka sebagai pemimpin untuk mencari keuntungan dan kenyamanan bagi diri mereka sendiri dan bagi keluarga mereka. Mereka memimpin umat untuk mencapai dan memenuhi ambisi pribadi, bukan untuk kepentingan umat. Hidup mereka jauh dari keadilan dan kebenaran, sehingga dari kepemimpinan mereka itu membuat kawanan gembalaannya, membuat umat menderita, sehingga tercerai-berai atau terserak. Apa yang mereka buat? Kita bisa melihat, kita bisa membaca pasal 19 dan pasal 22. Apa yang dikemukakan di situ? Para raja memerintah dengan tidak lagi takut kepada Allah. Malah mereka menyembah kepada para Baal. Dan karena mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, karena mereka tidak lagi takut kepada Allah, maka perbuatan mereka jahat. Pemimpin yang tidak takut kepada Allah, perbuatan mereka jahat. Itu yang terjadi pada saat itu. Kejahatan seperti apa? Mereka memeras orang-orang yang dipimpinnya.
bukan memelihara dan menjaga, tapi mereka memeras orang-orang yang dipimpinnya, menjadikan korban orang yang lemah. Itu ayat 19. Pasal 19 dan pasal 22. Yang dilakukan oleh pemimpin yang tidak benar, oleh para raja. Kita lihat dalam pasal 22. Bukan hanya para raja, tetapi kaum rohaniawan, pemimpin rohani, para imam. Ternyata mereka juga sudah menikmati kenyamanan dari ketidakbenaran kepemimpinan raja yang ada pada saat itu. Sehingga ketika Yeremia datang untuk menubuatkan, untuk mengingatkan para imam bukannya menerima dan bertobat. Mereka marah kepada Yeremia, mereka memukul Yeremia. Dan kemudian memasung Yeremia di depan pintu gerbang. Karena ternyata para imam juga sudah enak menikmati pembagian, mungkin bisa dikatakan begitu ya Bapak Ibu, pembagian dari raja-raja, dari penguasa-penguasa pada saat itu. Mereka sudah nyaman dengan ketidakbenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terkadang tidak sedikit orang yang ketika diberikan kepercayaan dia lupa dirinya. Pada saat dia diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan atau kepercayaan, lupa diri. Tidak tahu, bahkan tidak mau tahu dengan tugas yang sesungguhnya. Menggunakan kewenangannya semena-mena demi untuk kepuasan diri. Lalu teganya mengorbankan orang yang lemah. Gembala seperti ini yang dikatakan di dalam ayat 2. Iya, ayat 2. Apa yang dikatakan di bagian terakhir? Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Gembala seperti itu dikatakan gembala yang jahat. Kalau dalam Injil Yohanes juga kita bisa lihat, Yohanes 10. Tuhan Yesus mengecam ada gembala yang jahat. Seperti apa itu gembala jahat? Gembala upahan. Yang fokusnya upah. Gembala yang jahat itu seperti pencuri yang cuma datang saja untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak bertanggung jawab untuk kawanan domba. Dalam konteks kita saat ini, tidak sedikit orang yang mengaku dan dia bangga dengan statusnya sebagai gembala. Lalu kemudian dia manfaatkan status gembala itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Mari perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara apa yang dinubuatkan oleh Yeremia atas kondisi para gembala atau para pemimpin ketika memimpin atau menggembalakan dengan cara yang tidak benar. Apa yang dikatakan dalam nubuat Yeremia terhadap para gembala yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Tuhan pakai Yeremia untuk sampaikan bahwa Tuhan marah dan Tuhan pasti menghukum. Ayat 1 dikatakan celaka. Mereka akan celaka dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan katakan mereka akan disingkirkan dan akan ada gembala-gembala yang lain yang menggantikan mereka. Tuhan tidak tinggal diam.
Tuhan akan menggantikan mereka. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan membalas, Allah akan membalas kejahatan mereka. Karena mereka tidak memimpin dengan cara yang benar. Mereka akan menanggung perbuatan jahat mereka. Itu bagi para gembala, para pemimpin yang tidak menggembalakan dengan cara yang benar. Lalu bagaimana dengan domba-domba yang sudah tercerai-berai, yang sudah terserak? Ada berita penghiburan bahwa Allah sendiri yang akan turun tangan. Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menggembalakan, untuk memberikan gembala-gembala yang lain. Bahkan dikatakan dia sendiri yang akan turun tangan untuk menggembalakan melalui gembala yang agung, gembala yang sejati dari keturunan Daud. Dan gembala itu akan memerintah sebagai raja. Raja yang bijaksana, tidak sama dengan gembala-gembala atau raja-raja yang lain yang memimpin dengan tidak bijaksana. Raja itu akan memimpin dengan adil dan dalam kebenaran. Tentunya yang dimaksudkan adalah menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, gembala yang sejati, gembala yang dengan tulus mau menyatakan pengorbanan demi keselamatan kawanan domba gembalaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gembala yang benar kita bisa meneladani kepemimpinan Yesus. Yesus adalah gembala yang sejati. Gembala sejati akan menggembalakan kawanan dombanya didasari dengan hatinya yang penuh kasih kepada umat gembalaannya. Itu bacaan kita dalam Injil Markus tadi. Bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka mau pergi untuk beristirahat karena kelelahan, tapi ternyata orang banyak sudah datang kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan, dikatakan di situ dalam pembacaan kita di Injil Markus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Menggembalakan dengan cara yang benar seperti yang dilakukan oleh Yesus adalah berangkat dari hati yang penuh kasih, berangkat dari ketulusan. Tidak seperti dengan gembala dalam konteks Yeremia, hanya mengasihi dirinya sendiri, mencari keuntungan dan hidup dalam ketidakbenaran. Tidak seperti dengan kebanyakan gembala di zaman sekarang ini yang hanya mencari popularitas, yang hanya mencari kenikmatan, yang hanya berjuang untuk mendapatkan kedudukan dan kuasa. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kedudukan dan kuasa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan? Para pemimpin yang ada di Yehuda, kuasa dan kedudukan mereka pakai untuk memeras dan mencari keuntungan. Tapi kita diajarkan pola kepemimpinan Yesus sebagai gembala yang didasari dengan hati yang penuh kasih, yang didorong dari dalam hati yang penuh kasih, sehingga melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Firman Tuhan saat ini menjadi peringatan tegas kepada setiap orang yang ditetapkan untuk menggembalakan umatnya, termasuk saya. Bahwa jika kita tidak melaksanakan tugas sebagai gembala, maka Tuhan pasti marah. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita semua ini adalah gembala. Memang dalam tanggung jawab khusus para pemimpin. Tapi kita semua ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua adalah gembala. Gembala bagi diri sendiri. Gembala dalam lingkungan kita. Gembala dalam keluarga kita.
Gembala di tempat di mana kita bekerja. Gembala di mana kita ada. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh merasakan dampak dari kehadiran kita yang penuh kasih? Sebagai gembala, kita harus selalu menyatakan kebenaran dan keadilan. Untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, kadang-kadang kita harus berjumpa dengan risiko. Yeremia dipukul oleh para imam, kemudian dipasung di depan pintu gerbang. Tapi kita harus menyatakan kebenaran dan keadilan. Menggembalakan dengan cara yang benar bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu berarti kita harus sedia untuk memberikan pertolongan, apalagi dalam kondisi sulit saat ini. Jadilah gembala yang baik bagi sesama. Pertama Petrus 5 ayat 2 katakan begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang ada padamu. Siapa yang ada padamu? Dirimu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Orang-orang yang dekat dan yang ada di sekitarmu. Firman Tuhan pun menguatkan kita semua. Ketika kita berada dengan kenyataan di mana merasa diperlakukan tidak adil dan tidak benar, di mana kita berhadapan dengan ancaman, kita dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa kita punya gembala yang agung. Kita punya gembala yang sejati. Dia tidak akan tinggal diam, tetapi dengan caranya menggembalakan kita sehingga kita dapat mengalami ketentraman dalam hidup ini. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kami bersyukur kami memiliki gembala yang agung yang menggembalakan kami dalam kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk juga dapat menjawab panggilan kami, menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kami dengan cara yang benar. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami hikmat di dalam menggembalakan dalam kebenaran. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silakan duduk. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan, bisa disampaikan atau ditransfer ke rekening jemaat atau dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada koordinator sektor masing-masing untuk dibawa ke kantor gereja. Nats pembimbing kita dalam persembahan ini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Kita memuji Tuhan, puji Tuhan dari Ujung Jemaat 293 bait 1. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan, untuk kesempatan yang dianugerahkan. Kami boleh diperkenankan untuk menyembah dan menaikkan syukur kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Walaupun kami menggunakan media online dan umat-Mu mengikuti ibadah dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing, kami percaya berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan umat-Mu. Kebenaran firman-Mu diperdengarkan, menjangkau kami pribadi lepas pribadi, mengingatkan dan sekaligus menguatkan kami. Bagaimana kami menjawab panggilan sebagai gembala untuk menyatakan kebenaran sebagaimana keteladanan yang telah diberikan oleh Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang sejati, supaya kami senantiasa melakukan pelayanan, melakukan berbagai hal dalam panggilan kami untuk berangkat dari hati yang beriman, dari hati yang penuh kasih dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan juga kami bahwa ketika kami lalai untuk melaksanakan panggilan, maka Tuhan akan menegur dengan cara Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau pada kenyataannya selama ini kami lalai untuk menjadi gembala yang benar dalam kehidupan kami,
dalam jemaat, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, pun di tempat kerja di mana Tuhan utus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami punya gembala agung, gembala yang sejati, Yesus Kristus, yang tidak tinggal diam, tetapi akan senantiasa menyertai kami, untuk kami dapat menikmati ketentraman dan tidak takut oleh keadaan apapun. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami tidak sekedar memperkatakan firman, kami tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku di hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Kuduskan persembahan ini, berkati Tuhan, supaya dengan persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kelangsungan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk tahu menggunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam berbagai kerja atau usaha yang dilakukan. Masa pandemi saat ini berdampak, ada begitu banyak kesulitan yang dialami. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, kuatkan iman kami semua, bahwa Tuhan punya cara untuk menyediakan apa yang kami butuhkan, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi saat ini tetap berpengharapan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, karena Tuhan menjamin kehidupan setiap umat. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam lembaran warta jemaat, ada beberapa nama anggota jemaat yang tercantum karena sedang dalam kondisi fisik yang lemah atas sakit penyakit dengan riwayat penyakit yang dialami. Bahkan ada yang terpapar virus, menjalani perawatan di rumah, bahkan mungkin ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, untuk memberkati segala upaya yang dilakukan, mengalirkan berkat kesembuhan, menguatkan iman mereka supaya tidak kehilangan sukacita di tengah-tengah kondisi fisik yang lemah, dengan meyakini bahwa Tuhan selalu ada. Kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, yang sedang mengalami duka, kuatkan dan hiburkan Tuhan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, untuk berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba, untuk memberikan kelepasan dan kemenangan atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Berkati Tuhan untuk meraih keberhasilan, meraih hari depan di dalam Tuhan. Orang tua kami, peliharakan Tuhan, menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan ini, untuk tetap bersemangat menghayati bahwa masa tua adalah anugerah terindah dari Tuhan, untuk selalu disyukuri. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan untuk jemaat-Mu yang bersuka cita. Ada banyak alasan bagi kami untuk selalu bersuka cita, karena Tuhan begitu baik, kasih Tuhan melingkupi kami. Kami mau bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun.
baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Bersyukur bersama dengan jemaat yang bersukacita atas pertambahan anggota keluarga lewat kelahiran. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan, anak-anak kami yang meraih keberhasilan dalam bangku pendidikan, dalam perjuangan-perjuangan mereka. Dan sukacita yang lainnya. Sempurnakanlah sukacita jemaatmu. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaatmu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hambamu Tuhan, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG yang ada di dalam jemaat Tuhan, jemaat Keramat. Kami sadar dan kami mengakui kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tuhan tolonglah kami, perlengkapi kami dengan kesehatan, sukacita dan hikmat dari Tuhan menata pelayanan di masa pandemi saat ini. Sehingga semua pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Pemerintah kami beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Para medis yang Tuhan tempatkan, yang saat ini mereka sedang bergumul, berjuang untuk menghadapi begitu banyaknya pasien. Kuatkan iman mereka Tuhan, berikan mereka semangat, dengan meyakini bahwa Tuhan ada bagi mereka untuk melindungi mereka dan keluarga mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dan ajaib dibandingkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini, termasuk COVID-19. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Dan kami terus mendoakan kiranya waktu Tuhan akan tiba melalukan COVID-19 ini. Sehingga kami boleh menikmati situasi atau keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang kami boleh lagi menikmati persekutuan ibadah hari Minggu seperti ini. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari berdiri, jemaat Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan, muliakanlah Dia di sepanjang hidupmu dalam segala perkara dan di segala tempat. Arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Silakan duduk. Kita masuk ke dalam penekanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja di sektor masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke tata usaha gereja atau koordinator sektor atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Berita duka cita. Telah meninggal dunia orang tua dari Bapak Iwan Yusuf pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 di Depok. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang putra anak pertama dari Bapak Ren Patabang dan Ibu Elsa Ampulembang pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 di Jakarta. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Ibadah PWGT akan dilaksanakan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 24 Juli pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas ibadah adalah dari sektor Semper. Pelayan firman Bapak Peter Kiding. Demikian untuk diketahui segenap ibu-ibu PWGT. Berita sakit. Berita sakit seperti yang telah didoakan dan terdapat dalam warta jemaat keramat yang akan dibagikan setelah ibadah minggu pada hari ini lewat grup masing-masing sektor atau lewat grup warta jemaat akan kita baca masing-masing di dalam warta. Anggota jemaat yang berulang tahun juga terdapat di dalam warta jemaat keramat yang akan dibagikan setelah ibadah hari Minggu ini. Penyampaian dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Menyikapi penyebaran virus corona dengan varian baru yang lebih berbahaya dan cepat menyebar, diharap kepada majelis masing-masing jemaat untuk segera mematuhi penegasan pemerintah untuk menutup sementara semua kegiatan ibadah berdasarkan PPKM darurat. Maka pimpinan majelis gereja dan koordinator komisi ibadah dan liturgi menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut. Ibadah minggu di Gereja Toraja Jemaat Keramat ditiadakan atau ditutup. Tidak diperbolehkan datang ke gereja. Ibadah jemaat hanya dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Link akan di-share lewat sektor maupun grup jemaat. Dihimbau kepada jemaat untuk tetap di rumah apabila tidak ada kegiatan yang mendesak, menjaga protokol kesehatan dan jangan lengah. Karena pandemi gelombang kedua saat ini lebih cepat menyebar dan berbahaya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Mari kita bantu program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID dengan mengurangi kerumunan, mematuhi protokol kesehatan. Demikian penyampaian dari Majelis Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Kesulitan dan berdu, membimbing
Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.